Saudara hadirin yang berbahagia, kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Tapi mungkin juga tidak, bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi, harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Saudara hadirin yang berbahagia, pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika dibunuh orang. Ziaur Rahman dari Bangladesh, Park Chung-hee dari Korea Selatan, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Saudara hadirin yang berbahagia, dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Saudara hadirin yang berbahagia, tapi orang yang berhati sempit menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Jadi golongan sumuhun dawu, jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Saudara hadirin yang berbahagia, orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Saudara hadirin yang berbahagia, seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek pakai tender. Siapa yang berani bayar segini naik, nggak berani minggir. Kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Saudara hadirin yang berbahagia, jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang, tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Saudara hadirin yang berbahagia,
Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Saudara hadirin yang berbahagia, tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin. Saudara hadirin yang berbahagia, mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki bom seksi, seks bom. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal, top, sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Saudara hadirin yang berbahagia, kenapa dia bunuh diri? Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Tidak punya hartakah dia? Banyak. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Saudara hadirin yang berbahagia, datang dan pergi silih berganti, padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan, ya tidur terus sampai sekarang. Saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Saudara hadirin yang berbahagia, menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Billie Holiday di rumah sakit dirawat, dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kebetulan pengusaha bukan keuntungan usahanya demi kepentingan Islam, malah kadang-kadang tidak segan-segan menghancurkan Islam demi keuntungan bisnisnya. Kalaupun jadi pejabat, jabatannya bukan untuk kepentingan Islam, malah tidak segan-segan jual Islam demi kepentingan jabatan. Kalau ini yang terjadi, sangat boleh jadi kitalah yang sebenarnya menggeragoti Islam dari dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya mengetuk hati setiap kita. Marilah berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Islam. Walaupun nilainya kecil menurut kita tidak berarti, tapi kalau setiap kita berpikir ke arah itu, saya yakin, seyakin-yakinnya 5, 10, 20 tahun yang akan datang Islam akan hidup di Indonesia. Apa yang bisa saya berikan kepada Islam? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Iya Ustadz, tapi kalau saya ini kecil saja yang bisa saya berikan, kapan Islam mau jaya? Itu pikiran kita. Saya terkesan saudara, ada satu film yang judulnya Lion of the Sea, Omar Mukhtar. Pernah nonton film itu? Itu ceritanya ketika Jenderal Omar Mukhtar ditangkap oleh tentara Itali, dia dihadapkan di pengadilan oleh Jenderal Itali. Dia ditanya, "Hei Omar Mukhtar, apa kamu kira dengan kendaraan onta dan bedi locok begini kamu bisa mengalahkan tank-tank dan meriam kami yang hebat?" Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Omar Mukhtar dengan senyum menjawab, "Kami sudah berjuang dan itulah tugas kami. Perkara kapan perjuangan selesai itu pun bukan urusan kami. Perkara berhasil atau tidak itu bukan soal kami. Urusan kami adalah berjuang. Menang atau kalah bukan soal kami. Kapan perjuangan selesai bukan tugas kami. Tugas kami berjuang dan itu sudah kami lakukan. Tugas kita ialah apa yang bisa kita berikan kepada Islam. Kapan akan selesai bukan persoalan kita. Kapan akan jadi wujud kenyataan bukan soal kita. Mungkin menurut kita kecil, tapi kalau Allah mau, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, dari sesuatu yang kecil bisa saja menjungkalkan yang jauh lebih besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita pikir-pikir di zaman Jepang, di zaman Belanda, nenek moyang kita, ahli perang yang mana yang sanggup mengatakan bahwa bambu runcing saja bisa mengalahkan tank-tank yang tangguh dari Belanda dan Jepang? Strategi militer mana yang berani bilang bahwa bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Tidak terlalu berlebihan dan pantas kalau dalam mukaddimah undang-undang dasar berkat rahmat Allah. Kalau tidak berkat rahmat Allah, rasanya secara logika sulit bambu runcing mau mengalahkan meriam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di sini yang bicara adalah faktor keyakinan. Di sini yang bicara adalah faktor iman. Yang kita semua yakin, in tansurullaha yansurkum. Jikalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu. Dan kalau Allah yang tolong kamu, fala ghalibalakum, maka tidak ada kekuatan pun yang mampu mengalahkan kamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, celakanya kita ragu-ragu. Apa iya? Kalau sudah ragu-ragu semacam ini, maka dia tidak akan pernah membawa hasil seperti yang kita harapkan. Cinta Allah, cinta Islam. Cinta Islam, pertama, kerelaan hidup mengikuti aturan Islam. Yang kedua, sanggup berjuang dan rela berkorban untuk kepentingan Islam. Apa yang mau kita berikan? Sesuai dengan bidang kita. Bisa dengan pikiran, sumbangkan pikiran itu untuk Islam. Bisa dengan tenaga, berikan tenaga itu kepada Islam. Punya pangkat, jabatan dan wewenang, gunakan jabatan wewenang itu untuk kepentingan Islam. Punya harta, gunakan harta itu buat kepentingan Islam. Setiap kita mari bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu soal cinta kepada Allah. Lalu yang kemudian cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kepada Rasul? Allah Karim, saya belum pernah membaca dalam sejarah ada seorang pemimpin besar yang demikian besar cintanya kepada umatnya seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita umatnya itu. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita umatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada yang membuat beliau susah kecuali kalau melihat umatnya susah. Tidak ada yang membuat beliau gembira kecuali kalau melihat umatnya bahagia. Seolah-olah beliau berprinsip, kalau umatku kelaparan, akulah orang pertama yang harus merasakan lapar. Tapi kalau umatku kenyang,
biarlah aku orang yang terakhir merasakan kenyang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bukan dibalik. Giliran kenyang paling dulu, lapar belakangan. Ya Allah, saudara, satu riwayat kecil saja sudah membuktikan. Dalam kondisi kehidupan ekonomi beliau yang serba miskin, Allah pernah memberikan tawaran, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Wahai Muhammad, Allah akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu senangi. Kau mau apa Muhammad? Ngomong saja. Kalau mau kaya, Jabal Uhud akan jadi bukit emas. Kalau kau memang ingin kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tapi ditawarkan semacam itu, beliau jawabnya sederhana saja. Ya Rabbi, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikan saya pangkat dan kedudukan yang tinggi, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, bahkan berikan kepada saya perempuan-perempuan cantik, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya jikalau saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka, ya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa artinya emas saya sebesar Jabal Uhud? Apa gunanya saya punya pangkat yang tinggi kalau umat saya melarat, umat saya merana, umat saya harus masuk neraka? Itu yang saya pikiri siang dan malam, ya Rabb. Itu yang membuat saya tidak enak tidur. Saya khawatir satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka, saya sudah susah, ya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, cuma untuk di akhiratkah beliau memikirkan kita? Tidak. Sejak dari dunia ini kecintaannya kepada kita sudah dimulai, sudah nampak betul. Karena itu saudara-saudara, wajar kalau pemimpin yang begitu besar cintanya kepada kita umatnya, kita juga cinta kepada beliau. Lalu cinta kepada Rasul ini pengertiannya bagaimana? Cinta kepada Rasul, biasanya orang yang cinta itu mencontoh yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada baginda Rasul, jadikan dia idola dalam kehidupan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.